Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan saya, Muhammad Zaki. Saya salah satu dosen dari Prodi Ekonomi Syariah yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan materi tentang budaya organisasi yang merupakan salah satu materi kuliah dalam kelas manajemen sumber daya manusia. Baik, saya mulai video ini dengan sebuah pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan budaya organisasi? Jika kita mendengar kata budaya, tentu kita akan berpikir sebuah kebiasaan, adat istiadat, bahasa, dan lain-lain yang menjurus pada identitas suatu kelompok tertentu. Jawaban-jawaban tersebut dapat dikatakan benar, namun jika kita lihat definisi secara formal dari para ahli mengatakan bahwa budaya organisasi merupakan sebuah sistem berbagi arti yang dilakukan oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi lainnya. Sehingga kita dapat mengetahui organisasi ini budayanya seperti apa dan bagaimana budaya yang ada dalam organisasi tersebut dapat membedakan dirinya dengan organisasi-organisasi lainnya. Kemudian terdapat 7 jenis budaya organisasi yang biasanya dianut oleh perusahaan secara umum, yaitu inovasi dan pengambilan risiko yang pertama, kemudian yang kedua memperhatikan detail, kemudian yang ketiga orientasi pada hasil, yang keempat orientasi pada orang, yang kelima orientasi pada tim, yang keenam keagresifan, dan yang ketujuh stabilitas. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana seorang menyesuaikan budaya organisasi pada perusahaan? Dapat dilihat pada tahap sebelum kedatangan, seorang akan mempelajari organisasi tempat dia bekerja dapat melalui internet atau bertanya kepada karyawan lainnya yang sudah menjadi karyawan dalam perusahaan tersebut. Kemudian setelah itu tahap pertemuan di mana karyawan baru tersebut bertemu dengan anggota organisasi lainnya dan mulai mempelajari iklim organisasi, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh karyawan lainnya, kemudian peraturan dan kode etik yang berlaku di perusahaan tersebut, dan lain-lain. Nah, tahapan selanjutnya adalah karyawan bermetamorfosis atau mulai beradaptasi dengan kegiatan, kebiasaan-kebiasaan baru yang berlaku dalam organisasi tersebut. Atau jika kita sebagai karyawan merasa cocok organisasinya, maka komitmen dan produktivitas kita akan meningkat. Dan jika kita tidak betah, maka perputaran akan meningkat. Kemudian begitu pula sebaliknya, jika karyawan merasa tidak cocok dengan organisasi atau perusahaan, maka komitmen dan produktivitasnya akan menurun dan muncul keinginan untuk meninggalkan organisasi. Nah, sebenarnya apa saja bagian dari budaya organisasi itu sendiri? Nah, berikut beberapa bagian dari budaya organisasi seperti cerita, bagaimana organisasi tersebut didirikan dulu, kemudian oleh para pendirinya ada cerita apa. Contohnya cerita pendirian Muhammadiyah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, bagaimana perjuangan beliau, dan lain-lain. Itu bagian dari budaya organisasi. Kemudian yang kedua adalah ritual-ritual seperti menyanyikan lagu. Kalau di UMY menyanyikan lagu Sang Surya sebelum memulai kegiatan. Kalau di lingkungan Muhammadiyah ya, termasuk di dalamnya itu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lain-lain. Atau mungkin ada juga kita berdoa bersama sebelum bekerja ya. Kemudian yang ketiga ada simbol-simbol, termasuk di dalamnya ada corporate color ya. Kalau di Muhammadiyah kita kenal dengan lambang mataharinya ya. Jadi ketika kita melihat logo ada lambang matahari, berarti itu kita tahu dari Muhammadiyah gitu. Kemudian perusahaan Pertamina, Alfamaret, kemudian mereka dengan warna merahnya, UMY dengan warna merah, kuning, hijaunya yang menjadi color corporate colornya ya.
yang kalau kita lihat simbol-simbol tersebut, kita bisa mengetahui nama perusahaan walaupun tidak ada tulisan nama perusahaan. Selanjutnya, bagian dari budaya organisasi adalah bahasa. Bahasa di sini bukan hanya diartikan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa Arab. Namun, termasuk kosakata yang digunakan, intonasi, bahasa formal, yang menunjukkan kebiasaan-kebiasaan dan cara berkomunikasi antar anggota organisasi. Nah, setelah bahasa kita kenal ada namanya panutan. Biasanya dalam sebuah organisasi dikenal terdapat panutan-panutan yang sering menjadi contoh atau role model untuk ditiru dan dibicarakan oleh anggota organisasi. Contohnya seperti kalau di Muhammadiyah ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, ada Kiai Haji A.R. Fahrudin, dan lain-lain. Kemudian kita kenal juga ada Steve Jobs, kalau di Apple ya, dan beberapa perusahaan-perusahaan lainnya gitu mempunyai panutan. Dan yang terakhir yaitu ada slogan-slogan yang dianut oleh anggota organisasi. Contohnya kalau di Muhammadiyah adalah hidup-hidupi Muhammadiyah, jangan cari hidup di Muhammadiyah. Kalau di UMY ada kita kenal muda mendunia, unggul dan islami, dan itu biasanya diketahui oleh mahasiswa. Kalau di Bank Muamalat ya, Bank Syariah pertama kita kenal sering disebut dengan atau tagline-nya itu adalah pertama murni syariah, yang menandakan bahwa Bank Muamalat adalah bank syariah pertama. Kemudian nah, bagaimana cara mengetahui bahwa organisasi memiliki budaya yang kuat? Jika kita lihat, kita mengatakan bahwa UMY, maka kata yang terlintas di dalam benak kita atau kata yang terlintas dalam anggota organisasi maupun masyarakat sekitar kampus UMY adalah muda mendunia, atau mereka mengatakan unggul dan islami. Maka dapat kita katakan budaya organisasi UMY merupakan budaya yang kuat. Dan jika sebuah organisasi tidak dikenal oleh orang banyak, bahkan anggota organisasinya tidak menyadari budaya organisasi yang ada dalam organisasinya, maka dapat dikatakan budaya organisasinya lemah. Baik, saya rasa cukup pertemuan kita pada kali ini. Semoga video yang singkat ini dapat memberikan manfaat bagi Anda semuanya. Sampai bertemu pada video-video saya selanjutnya, dan semoga kita dapat mengenalkan budaya yang baik, yang islami, agar dikenal sebagai pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang difirmankan dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu sekalian dari pria dan wanita, dan kami menjadikan kamu berbagai suku bangsa agar kamu saling mengenal. Saya Muhammad Zaki, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.